Vonis hukuman penjara 1,5 tahun bagi Richard Eliezer ditanggapi positif oleh sejumlah pihak. Keluarga berharap Eliezer bisa bertugas kembali di kepolisian setelah masa hukuman selesai, pemirsa. Namun persoalannya, perkara Eliezer adalah pembunuhan bersenjata meski ia hanya divonis 1,5 tahun penjara saja. Mungkinkah Eliezer ini bisa kembali ke institusi kepolisian? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua LPSK yaitu ada Bang Edwin Partogi, kemudian Ketua Indonesia Police Watch Pak Sugeng Teguh Santoso dan juga Pengamat Kepolisian Pak Bambang Rukminto. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya. Pertama saya ingin ke LPSK dulu. Dorongan dari LPSK adalah supaya Eliezer nanti setelah keluar bisa kembali menjadi polisi atau apa usulan yang mungkin disarankan oleh LPSK? Karena kan sejauh ini LPSK bisa melindungi, tapi setelah sudah bebas nanti bagaimana? Ya, Mbak Tisa, kami menyangkut Eliezer apakah tetap menjadi anggota Polri atau keputusan apa yang diberikan oleh Polri terhadap Eliezer itu sepenuhnya menjadi kewenangan Polri. Kami tidak mencampuri di hal tersebut. Tapi kalau kemudian Eliezer tidak diberhentikan masih sebagai anggota Polri dalam putusan pasca sidang etiknya, maka kami punya tawaran kalau Eliezer bisa ditugaskan oleh Kapolri ke LPSK juga nggak apa-apa. Karena di LPSK kan juga banyak kawan-kawannya. Jadi begitu kalau posisi kami dalam soal apakah Eliezer tetap menjadi anggota atau tidak, itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Polri. Demikian Mbak Tisa. Baik. Oke, dari IPW bagaimana untuk tanggapannya? Karena ada beberapa pihak yang kemudian melihat dampaknya akan besar bagi Eliezer jika kembali ke kepolisian setelah menyandang status sebagai seorang terpidana pembunuhan berencana. Jadi ya, IPW yang pertama kali mengusulkan melalui pernyataan di ruang publik beberapa saat setelah putusan Eliezer dibacakan. Ya, IPW mendorong Polri untuk dapat menerima atau mempertahankan Eliezer atau memberi kesempatan Eliezer tetap berdinas. Institusi Polri tentu sebagai institusi hukum harus memiliki cukup dasar hukum ya untuk katakanlah tetap mempertahankan. Sesungguhnya dasar itu ada ya dalam PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Pasal 12 ayat 1 ya, pasal 12 ayat 1 huruf A dikatakan bahwa anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat apabila A ya dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan atas pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk berada di dalam dinas kepolisian. Jadi ada dua syarat ini, dipidana dan atas pertimbangan. Apabila dipertimbangkan bahwa Eliezer tetap berada, juga bisa, begitu ya. Jadi bisa. Untuk bisa dipertahankan tetap bisa. Jadi ada satu ruang diskresi yang diberikan sebagai bagian daripada satu syarat di dalam pasal 12 ayat 1 huruf A. Nah, dikatakan juga pemberhentian tersebut akan diproses melalui Komisi Kode Etik. Nah, putusan Komisi Kode Etik itu kan ada beberapa tingkatan ya. Pertama, demosi, kemudian penurunan pangkat, ya, kemudian dipatsuskan, atau terakhir di PTDH. Jadi keputusan tersebut bisa diambil oleh komisi kepolisian pada tingkat nanti pemeriksaan. Kalau komisi kepolisian mempertimbangkan segala hal, tadi dikatakan oleh Pak Kapolri, pertimbangan hakim, ya, kemudian suara masyarakat, mengapa tidak bahwa kepolisian mempertimbangkan untuk Eliezer dipertahankan? Karena dasarnya ada, yaitu PP nomor 1 tahun 2003 pasal 12. Kita dapat poinnya dari IPW menyatakan setuju jika Eliezer ini bisa ditarik lagi ke kepolisian begitu ya, kembali mengabdi aktif di kepolisian. Lantas bagaimana dengan Pak Bambang Rukminto dari Pengamat Kepolisian? Apakah masih ada harapan ataukah bahasanya layakkah kembali menjadi seorang polisi Eliezer?
Pak Bambang. Benar. Pertanyaannya adalah apa pertimbangan Kapolri untuk mengembalikan Eliezer? Apa urgensi Eliezer masuk bagi kepolisian? Eliezer masuk kembali sebagai personil kepolisian. Kalau melihat kesalahan yang dilakukan Eliezer terkait pembunuhan, penembakan yang mengakibatkan rekan seprofesinya kehilangan nyawa, ini sangat besar tentunya gitu loh, bahwa peran dia sebagai justice kolaborator, kejujuran dia, keberanian dia mengungkapkan kebenaran itu persoalan lain. Tetapi terkait dengan kesalahannya melakukan tindak pidana pembunuhan itu adalah kesalahan yang fatal dan itu tidak menjadi justice kolaborator, tidak menafikan kesalahan tersebut. Itu satu. Kedua terkait dengan perintah atasan. Ini yang seringkali memunculkan perdebatan. Perintah atasan yang dilakukan pada Ferdy Sambo pada Eliezer ini tidak dalam kondisi perang, tidak dalam kondisi operasi keamanan, tetapi dalam kondisi normal. Meskipun dia sebagai seorang barada level paling bawah, tetap saja aturan adalah aturan yang harus ditegakkan. Makanya apalagi ini terkait dengan sekali lagi terkait dengan pembunuhan, makanya pendapat saya tetap saja sanksi paling berat yaitu rekomendasi PTDA memang layak untuk diberikan kepada Eliezer seperti itu. Oke, secara aturan memang diperbolehkan, tapi mungkin secara etis dipertanyakan. Kita akan bahas lepas jeda bagaimana kemudian tanggapan dari masing-masing pihak. Usai jeda kami kembali.